Selamat bertemu kembali para siswa SMA, MA, SMK, MAK kelas 12. Kita teruskan ke pembahasan kita kepada aturan pencacahan bagian terakhir, part 4. Ya. Dengan demikian bab 3 aturan pencacahan selesai pada part 4. Sebagaimana referensi kita adalah matematika wajib satu-satunya ini. Tulisan saya Martin dengan penerbit Grafindo. Jilid 3. Sekarang kita masuk ke bagian keempat. Aplikasi kombinasi pada teorema binomial. Ya, jadi di SMP Anda telah mempelajari segitiga Pascal. Ya. Ini ada segitiga Pascal. Di mana angka-angkanya menunjukkan koefisien-koefisien dari ekspansi binomial. Binomial B itu artinya suku 2 ya. Jadi ada dua suku A plus B dipangkatkan N. Dengan N adalah bilangan caca ya. Misalnya di puncak segitiga ini A plus B pangkat 0. Sama dengan 1 ya. Karena bilangan dipangkatkan 0 sama dengan 1. Kemudian kalau kita turun, ini segitiga ini ada 1, 1. Ini adalah untuk binomial pangkat 1. Hasilnya A plus B. Kemudian kalau turun tentu A plus B pangkat 2 ya. A plus B pangkat 2. Ya, jadi Anda lihat ini ya. Koefisiennya adalah ini 1, kemudian ini 1 tambah 1, 2. Ini 1. Jadi yang di pinggir ini selalu 1 ya. Di tengah ini penjumlahan dari 2 yang berdekatan. Jadi A plus B pangkat 2 adalah sama dengan A pangkat 2. Ya, yang ini 1 koefisiennya, ini 2. A pangkat turun 1, B muncul. Kemudian terakhir kalau di sini B pangkat 2. Kalau pangkat 3, ya tinggal ini 1, 1 tambah 2, 3. 2 tambah 1, 3. Ini 1. Maka A plus B pangkat 3 akan terdiri dari 4 suku. Suku pertama A pangkat 3, koefisiennya 1. Suku kedua koefisiennya 3, pangkat A turun 1, B muncul. Kemudian turun lagi A pangkatnya 1, B naik koefisiennya 3. Dan terakhir koefisiennya 1. Ya. Demikian seterusnya. Ya, demikian seterusnya. Jadi kalau misalnya kita mau A plus B pangkat 4, maka tentu kita peroleh dari, koefisiennya kita peroleh dari A plus B pangkat 3. Ya, terdiri dari, ini ujung pasti 1, 1. 1 tambah 3, 4. Ya kan? 3 tambah 3, 6. Terus 3 tambah 1, 4. Terakhir 1. Jadi ada 5 suku. Ya. Yang pertama tentu A pangkat 4. Kemudian yang kedua koefisiennya 4, A-nya turun 1, B muncul. Suku ketiga koefisiennya 6, A turun 1 lagi jadi A kuadrat, B-nya naik 1, B kuadrat ya. Nanti ditambah 4. Suku yang keempat itu 4. A-nya turun 1, A kuadrat jadi A, B-nya naik 1 lagi, B kuadrat jadi B pangkat 3. Akhirnya B pangkat 4. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya ya. Seperti itu ya. Jadi ini sudah ini. Silakan Anda teruskan untuk A plus B pangkat 5 dan A plus B pangkat 6. Nah, menemukan koefisien binomial ya. Menemukan koefisien binomial menggunakan segitiga Pascal tidak efisien. Mengapa? Karena misalnya kita mau dapatkan A plus B pangkat 6 di sini misalnya, mau dapatkan A plus B pangkat 6. Maka kita harus tahu A plus B pangkat 5. A plus B pangkat 5 harus tahu A plus B pangkat 4. Jadi kita selalu mengerjakan dari atas ke bawah dan itu tidak efisien. Waktunya lama. Walaupun tidak sulit. Nah, kalau Anda mengikuti penjelasan dalam buku matematika saya ini, halaman 133, ya, akan Anda bisa peroleh koefisien binomial ini secara efisien ternyata menggunakan rumus kombinasi, yaitu CNR. Ya, N itu sesuai dengan pangkat dari binomial. Ya, nanti. Ya, oke, kita lihat teorema binomialnya seperti apa. Nah, ini hasilnya. A plus B pangkat N
itu hasilnya adalah suku pertamanya itu selalu dimulai dengan kombinasi N0. N itu pangkat ini kan. Nah, ini A pangkat N. Jadi A pangkat N itu, suku pertama itu selalu pangkatnya N kurang 0. Ini N kurang 0. Suku kedua nanti kombinasi N,1. Sehingga suku pertama pangkatnya adalah N kurang 1. Satu ini punya suku kedua, B. Kemudian Cn,2 artinya B-nya pangkat 2. A-nya N kurang 2, dan seterusnya. Ya, jadi perhatikan jumlah eksponen selalu sama dengan N. Ya ini. Ini kan jumlah eksponennya N pangkat min 1, ini pangkat 1. N min 1 tambah 1, N. Ini N min 2 tambah 2, N juga. Ini N min 3 tambah 3, N juga. Ya, itu. Jadi lebih mudah. Nah, sebagai contoh, kita ke contoh ke-10, matematika wajib 12 Marten. Tentukan suku ketiga dari ekspansi 3x pangkat 3 dikurang 2y kuadrat pangkat 5. Nah, ya, ini saya salin lagi, kita disuruh menentukan ini. Gitu? Nah, ini kita samakan dengan koefisien binomial yang umum. Suku binomial adalah A plus B pangkat N. Jadi di sini A-nya ini adalah ini, 3x pangkat 3. B-nya adalah ini, ya, min 2y kuadrat. N-nya 5. Nah, ini. Yang pertama kita kerjakan seperti itu. Kemudian ditanya suku ketiga, U3. Nah, Anda perhatikan, ini adalah suku pertama. Jadi suku pertama itu Cn0, koefisiennya. Suku kedua, jadi selalu kurang 1 ya. Kalau ini 1, ini 0. Kalau ini 2, ini 1. Jadi kalau suku ketiga, berarti Cn2. Nah, koefisiennya ya. Jadi koefisiennya Cn2. Kalau kita sudah tahu koefisiennya, pangkat eksponen gampang, gitu. A nanti pangkatnya N kurang 2 kan, gitu. Kemudian yang 2 ini adalah pangkat dari B. Nah, seperti ini. Jadi yang paling penting itu menemukan kombinasi ini sebagai koefisien dari suku. Ya. Nah, kalau sudah begini kan mudah ya. Jadi tinggal dimasukkan C, N-nya berapa? 5. Jadi ini 5,2. A pangkat 5 kurang 2. Kan gitu. B pangkat 2. Sekarang kita hitung ya, kombinasi 52 ini ya. Nah, kombinasi 52 itu akan sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial kan gitu. 5 kurang 2, 3 faktorial. Dihitung sendiri ya. Jadi ini akan sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial. 2 itu 2. 3 faktorial bisa dicoret. 5 kali 4, 20 bagi 2, 10. Jadi ini tuh 10. Nah, sekarang A-nya kita masukkan. A itu ini. 3x pangkat 3. Dipangkatkan 5 kurang 2, 3. B-nya sekarang. B-nya yang ini. Min 2y kuadrat pangkat 2. Nah, dengan demikian kita tahulah suku ketiga ini. Ya. 10 kali 3 pangkat 3, 27. X 3 pangkat 3, 9. Min dipangkatkan genap, positif. 2 dikuadratkan, 4. Y kuadrat dikuadratkan, Y pangkat 4. Nah, tinggal dikalikan kan. 10 kali 27 kali 4. Itu adalah 1080. Ya. 1080. Jadi ini kalau Anda kalikan ini 1080. X pangkat 9, Y pangkat 4. Ini hasilnya, suku ketiga. Ya, silakan Anda hitung suku keempat ya. Di rumah Anda hitung suku keempat berapa. Ya. Oke, kita lanjut dengan masih satu contoh soal untuk ini, maka teori selesai ya. Jadi teori selesai sebetulnya sampai sini. Penjajahan itu sudah selesai. Sekarang aplikasi teorema Benoit satu contoh lagi biar lebih enak ya. Ini dari salah satu textbook asing, saya lupa. Diberikan, tapi ini diambil dari matematika 12 wajib Marten ya. Di sini ada soalnya. Diberikan P min setengah X pangkat 6 sama dengan R kurang 96X tambah S. Ini S ya, bukan 5 huruf ini. SX kuadrat ditambah dan seterusnya.
Tentukan PRS. Jadi P ini berapa? P ini berapa? R ini berapa? S ini berapa? Nah, penyelesaiannya seperti biasa. Pertama disamakan dulu antara binomial yang diketahui dengan rumus binomial secara umum. A plus B pangkat N. Jadi di sini A-nya sama dengan P. B-nya sama dengan ini. Min setengah X. Kemudian N-nya 6. Ya. Kemudian kita tulis lagi nih, ya. Nah, ini ada R ini adalah suku pertama. Min 96X ini suku kedua. SX kuadrat ini suku ketiga. Tentu kita akan mulai dari yang diketahui. R kan nggak diketahui. Kalau ini kan diketahui, min 96X ya. Oke. Jadi ini adalah suku kedua. Nah, Anda sudah tahu kalau suku kedua kombinasinya adalah N, 1 kan, dikurangi 1. Kalau kita udah tahu ini gampang kan, A-nya pangkat N kurang 1, B-nya pangkat 1. Oke. Jadi sama dengan kombinasi N-nya 6 ya. Ini 6,1. Ya. A-nya apa? Ini kan ada A. A-nya tadi P ya. Jadi P 6 kurang 1. B-nya ini min setengah X ya. Min setengah X. Seperti ini. Oke. Ya, kita hitung sendiri ya kombinasi 61. Ya. Anda hitung di sini ya. Kombinasi 61. Ya, kombinasi 61 adalah 6 faktorial per 1 faktorial 5 faktorial. 6 kali 5 faktorial per 1 faktorial 1 5 faktorial. Jadi kalau dicoret 6. Jadi ini itu 6 ya. Ini itu 6. Ya. Ini P pangkat 5 min setengah X. Kan begini ya. Ini U2. Nah, sekarang kita samakan ya. Kita samakan. U2 berapa tadi? Ya, kalau kita hitung ini berapa ini? Ini kalau kita hitung berapa U2 ini? Min setengah, min 3 ya. Min 3. Ini kan suku kedua ini. Mana tadi suku kedua? Ini ya. Min 3 P pangkat 5X. Nah, ini diketahui berapa? Min 96X. Kan begitu ya. Berarti kalau X-nya kita nggak usah ikutkan ya. X-nya bisa kita coret lah, anggap gitu ya. Min-nya juga bisa dicoret. Jadi 3P pangkat 5 sama dengan 96. Ya. Berarti P pangkat 5, 96 bagi 3, 32. 32 itu adalah 2 pangkat 5. Jadi kalau pangkatnya udah sama berarti P-nya 2. Nah, dapat ya. Jadi P-nya udah kita hitung. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang kita hitung P-nya sudah R ya. R itu suku pertama kan? R itu suku pertama. Ya. Suku pertama. Ya, jadi CN0 ya. CN0. Ini ya. Ini sudah kan. CN0 ya kan. Terus A pangkat N. Nah, B-nya nggak ada, kan 0. Oke. Jadi CN0. Sekarang kita isi N-nya. N-nya adalah 6. Jadi C60 kali A. A-nya P. P pangkat N. N-nya 6. Nah, ini. Ya. Ini kombinasi 60 adalah 6 faktorial dibagi 0 faktorial. 6 kurang 0. 6 faktorial. P pangkat 6. Ini harus sama dengan suku pertama tuh. R ya. Suku pertama nih. R ya.
sama dengan R yang kita mau cari. Oke, ini hilang. 0 faktorial 1. P diketahui sudah 2. Ya, jadi ini 2, P-nya 2. 2 pangkat 6 sama dengan R. Jadi dari sini kita dapat R-nya sama dengan 64 ya. Karena 2 pangkat 5, 32. Jadi R-nya juga sudah dapat 64 ya. Terakhir, tentu S. S itu ada di suku ketiga ya. Ini Anda perhatikan. Suku ketiga. Ya, jadi kalau kita buat di sini, suku ketiga itu adalah kombinasi N, 2 pasti ya. 3 kurang 1 kan. A, pangkatnya pasti N kurang 2. Ya. Terus ini pangkat dari B. B pangkat 2. Gini. Nah. Gitu ya. Jadi kombinasi N2. Sekarang kita masukkan. Jadi sama dengan kombinasi N-nya 6 ya. N ini 6,2. A pangkat 6 kurang 2. Gitu. 4. B pangkat 2. Gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan kombinasi 6,2. Oke, kita hitung dulu ya di sini ya. Kombinasi 6,2 adalah 6 faktorial dibagi 2 faktorial, 6 kurang 2, 4 faktorial. Sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial. Dibagi 2 faktorial itu 2 kali 1. 4 faktorial. 4 faktorial ini bisa dicoret. Jadi 30 bagi 2, 15. Jadi ini tuh 15. Ya. Baru masukkan A-nya. A-nya P ya. A-nya itu P. P pangkat 4. B-nya min setengah X. Min setengah X pangkat 2. Nah, begini. Baru masukkan P-nya. P-nya itu 2. Ya. P-nya 2. 2 pangkat 4. Nah, min dipangkatkan 2 plus. Setengah dipangkatkan 2 seperempat. X pangkat 2. Nah, ini. Sesuai ini kan X pangkat 2. Kalau Anda lihat ini X pangkat 2 ya. Tuh, X pangkat 2. Oke, ini kalau kita hitung, berarti nanti ini 15, 2 pangkat 4 itu 16, dikali seperempat X kuadrat. Nah, ini harus sama dengan SX kuadrat ya. SX kuadrat. SX kuadrat. Nah, X kuadratnya bisa dicoret. Nah, begini. Ya, terus ini kita coret 4. 15 kali 6, 4, 60. Jadi 60 sama dengan S. Atau S-nya sama dengan 60. Ya, ketemu semua ya. Itulah aplikasi kombinasi pada teorema binomial. 2 suku dipangkatkan N. Oke, selesai teori pencacahan. Nanti kita akan masuk ke peluang pada pertemuan berikutnya. Namun sebelumnya tentu kita biasa harus membahas soal-soal SBMPTN, UTBK, soal-soal tes luar negeri. Ya, pada sisa waktu ini. Pertama, kita bahas juga dulu nomor 1. Ini soal UN 2017. Ya. Dalam suatu ulangan, siswa harus mengerjakan 8 soal. Ya, jadi siswa harus mengerjakan 8 soal dari 10 soal yang tersedia. Jadi, dengan demikian, maka kita harus membuat 8 soal, berarti 8 kotak ya. Mengerjakan 8 soal, berarti ada 8 kotak. Ini membantu kita kotak-kotak ini. Yang di part 1 sudah diajarkan ya, pengisian tempat. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Jadi ada 8 kotak yang harus diisi karena mengerjakan 8 soal. Soal yang tersedia 10 soal ya. Ya, 10 soal. 10 soal biasanya nomor 1 sampai 10 ya. Ya, 1 sampai 10 kan biasanya. Jadi kalau 10 soal ya, jadi di sini ada tersedia 10 soal ya. Gitu. 10 soal itu biasanya nomornya 1 sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, 10 soal. Dengan syarat nomor 7, 8, dan 9 wajib dikerjakan. Jadi 7, 8, 9 wajib dikerjakan. 7, 8, 9 sudah diisi 3 kotak. Tinggal 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 5 kotak ya.
Sisa 5 kotak yang harus diisi. Oke. Dari, nah, tinggal berapa soal? Ya, tersisa 10 soal kurang 3 soal. Karena ini adalah 3 soal kan. Jadi sisa 7 soal yang bisa dipilih. 7 soal yang bisa dipilih. Jadi kalau ini N-nya 7. Nah, sedangkan kotak yang tersisa itu untuk diisi hanya 5 soal ya. Kotak yang tersisa untuk diisi itu 5 soal. Jadi hanya 5 soal yang bisa dipilih ya. Jadi R-nya 5. Nah, kemudian masalahnya kita harus tentukan kan, apakah ini permutasi atau kombinasi. Dengan melihat apakah urutannya dipentingkan atau tidak. Kalau urutannya penting, permutasi. Kalau tidak penting, kombinasi. Nah, kita selesaikan aja. Bagaimana kalau Anda mengerjakan nomor 1 dan 2? Sama nggak dengan mengerjakan nomor 2 dan 1? Sama atau tidak? Tentu sama. Ya, kita mengerjakan nomor 1 dan 2 atau mengerjakan nomor 2 dan 1, sama. Tidak penting urutan itu. Jadi dengan demikian, ini adalah permutasi. Urutan tidak penting. Ya, kombinasi. Urutan tidak penting, kombinasi. Jadi banyak cara mengerjakan soal sisa, tinggal kombinasi dari yang tersedia 7, ini N7 nih. Jadi kombinasi NR. Ya, kombinasi dari N-nya 7 diambil 5. Inilah jawabannya. Ya, tinggal Anda hitung. Jadi tinggal kombinasi 7, 5 adalah 7 faktorial dibagi 5 faktorial, 7 kurang 5, 2 faktorial. Maka ini menjadi 7 kali 6 kali 5 faktorial, dibagi 5 faktorial kali 2 faktorial itu 2 ya. 5 faktorial coret, maka hasilnya adalah 21. Jadi yang C. Sekarang kita kerjakan soal yang lebih baru lagi, yaitu UN 2019. Ya, tadi UN 2017. Biar Anda tahu sejarahnya, perkembangannya. Dalam sebuah kantong terdapat 6 bola hitam. Ya. Dan 4 bola merah. Nah, jadi ini ada kantong, ada 6 bola hitam, ada 4 bola merah. Jadi jumlahnya semuanya 10 bola. Dari kantong tersebut akan diambil 5 bola sekaligus. Jadi dari sini akan kita ambil 5 bola sekaligus. Banyak cara yang mungkin bila paling sedikit. Nah, ada kata paling sedikit ya. Paling sedikit 3 bola hitam. Terambil maksudnya ya. Nah, apa artinya banyak cara paling sedikit 3 bola hitam terambil? Ya. Artinya paling sedikit kan? Berarti bisa aja 3 hitam yang terambil. Persis. Dan tentu sisanya 2 merah. Karena yang terambil kan harus 5 bola. Ya. Atau, kata atau ini penting ya. Atau 4 hitam. Berarti merahnya cuma 1. Ya. Atau 5 hitam dan merahnya 0. Ya. Jadi ada 3 kemungkinan ya. Ini kemungkinan pertama, ini kemungkinan kedua, dan ini kemungkinan ketiga. Nanti hasilnya dijumlahkan karena atau kan. Ini betul, ini betul, ini betul. Atau dijumlahkan nanti. Oke, kemungkinan yang pertama. Terambil 3 hitam dan 2 merah. 3 hitam itu kan diambil dari 6 hitam ya. Jadi ini 3 hitam ya dari 6 hitam. Dan, ini kata dan. Kalau dan itu artinya kali. Ya, jadi kata dan ini akan namanya kali nanti. 2 merah. Ya toh? 2 merah dari 4 merah. Ya, 2 merah dari 4 merah. Nah, ini adalah kombinasi ya. Anda sudah tahu ya. Kenapa? Karena bola hitam dan merah terambil atau merah dan hitam terambil sama saja. Urutan tidak dipentingkan, kombinasi. Ini dari 6 diambil 3. Ini dari 4 terambil 2. Ya. Kombinasi 6, 3 Anda sudah tahu 6 faktorial dibagi
3 faktorial, 6 kurang 3, 3 faktorial. Kali, ini 4 faktorial, 2 faktorial, 4 kurang 2, 2 faktorial. Ya toh? Kalau ini kita hitung, ini turun sampai 3, 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial, dibagi ini 3 kali 2 kali 1, kali 3 faktorial. Kali, ini akan hilang. 4 faktorial, 4 kali 3 kali 2 faktorial, 2 faktorial 2 kali 1 kali 2 faktorial. 2 faktorial coret. Maka ini hasilnya 6 dicoret lagi 20 kali 12 bagi 2. 6 ya. Jadi hasilnya 6 kan ini. 120. Ya. Ini kita udah dapat. Kemungkinan pertama udah ya. Sekarang kemungkinan kedua 4 hitam 1 merah. 4 hitam tentu dari 6 hitam. Dan 1 merah itu tentu 1 merah dari 4 merah. Maka ini sama dengan kombinasi 6, 4, ya kan? Ini kombinasi 4, 1. Ya, biasanya dihitung ya. Anda sudah mahir sekali ini. Ini 6 faktorial, 4 faktorial, 2 faktorial. Ini 4 faktorial, 1 faktorial, 3 faktorial. Ini kalau dihitung 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial kali 2. Ya 2 kali 1 nggak usah lah. 4 kali 4, ya toh, kali ini. 4 faktorial bagi 3 faktorial, 4 kali 3 faktorial per 1 faktorial 1 kali 3 faktorial. Nah, hasilnya ini dibagi ini 3, 15 ya. 15 kali 4. 60. Nah, terakhir terambil 5 hitam dan 0 merah. Ya, jadi 5 hitam diambil dari 6 hitam. Ya, 0 merah, ya sudah, satu. Kemungkinannya cuma satu kan, tidak ada yang terambil. Jadi sama dengan kombinasi 6, 5. Gitu. Sama dengan 6 faktorial per 5 faktorial, 1 faktorial. Ya, hasilnya 6. Jadi total banyak cara adalah 120 tambah 60 tambah 6. 120 tambah 60 tambah 6. Jadi 186 cara. Ya, inilah UN 2019. Soal yang ketiga diambil dari SIMA UI 2012. Banyaknya bilangan ratusan kelipatan 5 yang dapat disusun dari digit 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan digit yang berbeda ya. Adalah. Nah, bilangan ratusan ya. Ya dia sebutnya kan bilangan ratusan. Bilangan ratusan itu misalnya ya toh 105. Maka Anda lihat ini terdiri dari 3 digit ya. 3 digit. 105. Tapi tidak boleh 0 ya. Tidak boleh 0. Karena kalau 0 tidak ratusan dia, hanya puluhan ya. Jadi tidak boleh 0 ya. Digit pertama tidak boleh 0. Oke? Jadi dengan demikian kita harus sediakan 3 kotak ya. Kita nanti akan sediakan 3 kotak. Ya, 3 kotak ini ya. Nah, ini kotak pertama, ini kotak kedua, ini kotak ketiga. Oke. Tersedia 6 digit. Jadi perhatikan tersedia 6 digit ya. Jadi tersedia itu 6 digit. Ya, 6 digit, 6 angka maksudnya digit itu. 0 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kelipatan 5. Nah, ya. Bilangan ratusan, jelas. Harus ratusan, 3 digit, kelipatan 5. Inilah pembatasannya. Ya, makanya disebut permutasi dengan pembatasan. Ini pembatasannya itu. Kelipatan 5. Jadi pembatasan ini harus kita selesaikan dulu. Kelipatan 5 ini harus kita selesaikan dulu. Baru nanti kita gunakan pembatasannya.
ya pembatasannya, ya permutasi dengan pembatasan. Oke. Bilangan kelipatan 5, itu apa artinya? Berarti digit terakhirnya hanya ada 2, 0 atau 5, gitu, 0 atau 5. Ya, jadi kata atau itu nanti artinya tambah lagi, ya kan? 0 atau 5. Misalnya kita ambil digit terakhir 0. Nah, ini saya isikan di sini 0, ya. Maka kita tentu loncat ke kotak pertama, karena kotak pertama nggak boleh 0, ya. Ya kebetulan 0 sudah di sini. Maka tersisa, tadinya kan ini 0 udah dipakai kan? Udah dipakai. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tersisa, bisa kita isi 1, bisa kita isi 2, jadi ada 5 cara. Misalnya kita isi 1, ya, misalnya kita isi 1. Ya. Berarti begitu kita masuk ke kotak kedua, bilangan yang tersedia adalah 0 hidup lagi. Karena 0 boleh. Tapi di sini 0 udah diisi. Jadi nggak boleh. Jadi sisa 2, 3, 4, 5. Jadi begini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang belum dipakai. 1 udah dipakai. Berarti kotak kedua hanya boleh diisi 2, atau 3, atau 4, atau 5. Jadi ada 4 cara. Dengan demikian, kemungkinan pertama ini 5 kali 4. Aturan perkalian kan? 5 kali 4. Kali 1. Ini kan cuma 1. Jadi 20 cara. Ya, sudah selesai. Kemungkinan yang kedua, kotak ketiga diisi digit 5. Ya, jadi diisi digit 5. Jadi saya ulang lagi, sekarang yang diisinya digit 5. Kotak ketiga ini. Nah, kalau kotak kedua itu boleh 0 ya. Kotak ke-1 tidak boleh 0. Karena kalau 0 bukan ratusan, ya toh. Jadi dari sini kita akan isi yang ini. Akan isi kotak pertama dulu. Ini terakhir. Ya. Nah, yang belum terpakai 5 sudah ya. Berarti yang belum terpakai 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Tapi 0 nggak boleh. Untuk kotak pertama 0 nggak boleh. Jadi hanya boleh 1, atau 2, atau 3, atau 4. Jadi ada 4 cara. Misalnya diisi digit 1. Nah, diisinya digit 1. Itu kan ya. Berarti ketika pindah di sini, 0 hidup. Karena 0 boleh. Di kotak 2 ini boleh 0. 0 hidup lagi. 1 sudah dipakai. 2, 3, 4 belum. Jadi ada berapa? 0, 2, 3. Jadi bisa diisi 0, bisa diisi 2, bisa diisi 3, bisa 4. Ada 4 cara. Dengan demikian kemungkinan 2 ini berisi 4 kali 4. Ya diisi 5 cuma 1 cara kan. Ini isi ya, bukan 5. 1. Jadi 16. Nah, dengan demikian total banyak cara adalah 20 dan 16. Jadi 36. Ya. Ya, jawaban D ya. 36. Ya, itulah simbak UI. Berikutnya adalah soal nomor 4. Ya. Soal nomor 4. Ya. Sebuah toko es krim, ini soal SBMPTN 2014 ya. Kalau tadi SIMA UI 2012. Sebuah toko es krim menyediakan es krim dengan 6 rasa berbeda. Ya, jadi ada 6 rasa berbeda. Ya, sebut saja rasanya itu A, B, C, D, E, F. 6 rasa ya. 6 rasa kan ini. 6 rasa berbeda. Oke. Ya maksudnya kalau ini misalnya rasa jeruk, rasa stroberi gitu ya. Saya wakili dengan huruf. Banyak cara seorang pembeli dapat memilih 5 es krim. Jadi dia akan memilih 5 es krim ya. Tapi rasanya hanya 3 rasa berbeda. Berarti ada rasa yang berulang kan gitu. 3 rasa berbeda. Ya udah kita ambil dulu 3 rasa berbeda itu A, B, C. Nah, 2 lagi ini bisa rasanya sama. Bisa dia pilih AA gitu ya, bisa BB, CC, tapi tetap 3 rasa A, B, C. Ya. Gitu ya. Jadi 3 cara ya. Yang sisanya 2 rasa sama ini 3. Jadi ini dikali 3. Yang ini dari 6 rasa dia pilih 3, gitu. Ya kan? Dari 6 rasa dia pilih 3. Ini mengulang kan?
Oke, jadi Anda tinggal hitung ini adalah 6 faktorial dibagi 3 faktorial, 3 faktorial kali 3. Ya, ini Anda hitung biasa seperti biasa 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Ini coret, 3 faktorial 2, 1, 6, jadi ini dikali 3, jadi ini 20 kali 3, 60. Nah, tapi bisa juga 5 es krim ini 3 rasa berbeda ABC, tapi ini 2 rasanya berbeda. 2 rasa berbeda tapi antara ABC ya. Jadi bisa rasa AB, ya bisa rasa AC, bisa rasa BC. 3 juga. Ya, 3 juga. Ya. Atau sebetulnya nggak usah pakai kombinasi lah, langsung 3 juga ya. Ternyata kan dengan cara biasa bisa. Ini sama, kombinasi 63. Nah, tadi sudah kombinasi 63 itu 20 kan? 20 kali 3, 60 juga. Jadi kalau gitu totalnya, ini kan atau kan? Ini atau ini. Kalau atau kan dijumlah, ini 60, 60. Jadi totalnya 60 tambah 60. Ya, sama dengan 120. Ya, jadi jawaban E. Kira-kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan makin banyak soal Anda makin paham. Nah, ini soal terakhir ya. Sebetulnya masih banyak lagi, tapi sisanya mungkin bisa Anda pelajari dari buku ini. Ya, di buku ini banyak soal, baik multiple choice maupun essay. Jadi Anda bisa kerjakan sisanya. Mudah-mudahan dengan yang ditampilkan di sini Anda bisa mengerjakannya. Oke, sekarang soal terakhir. Banyaknya jumlah ini diambil dari National University of Singapore, ya di Singapura. Sampel test yang ada di internet itu ya. Banyaknya jumlah susunan dari 11 huruf dari kata Mississippi. Jadi kalau Anda lihat ini 11 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dengan semua huruf tersebut dibentuk sederetan huruf-huruf. Dengan semua keempat huruf I, jadi semua keempat huruf I itu harus tampil berdampingan. Yang itu kita blok nanti kan. Jadi huruf ini kalau Anda lihat ada 4. Ya, dia harus tampil berdampingan. Jadi kalau kita sediakan kotak begitu ya. Itu. Nah, ini adalah 4 huruf yang berdampingan. I. Nah, ini adalah 4 elemen toh. Tapi harus jadi satu. Di blok jadi satu. Berarti sisanya berapa elemen? Kan gitu. Ini ada 11 kan? 11 dikurangi 4, 7 ya toh? 11 dikurangi 4, 7. Jadi ini sisa 7 elemen. Ya, 7 elemen. 11 dikurangi 4 ya. 7 elemen. Ini 7 elemen, ini 1 elemen. Jadi seluruhnya ada 8 elemen ya. Jadi 1 elemen di blok, ditambah 7 elemen. Jadi seluruhnya ada 8 elemen. Ya. Ya, permutasi kan? Permutasi dengan berulang, ya toh? Nah, sekarang sisa dari I ini ada M toh? M. Jadi kalau I-nya kita singkirkan kan M, S, S kan gitu. SS, PP. Nah, ini yang bisa kita isi di kotak ini kan? Di 7 kotak ini. Nah, S-nya berulang 4 kali. Permutasi ini, permutasi berulang. PP-nya berulang 2 kali. Nah, oke, nanti ini akan tukar tempat juga ini. I-nya akan tukar tempat seperti tadi. Cuman semuanya sama. Jadi dia tukar tempat pun hasilnya tetap I. Ya, hasilnya tetap I. Dia tukar tempat pun hasilnya tetap I. Jadi keempat I bertukar tetap saja satu cara ya. Jadi beda kalau ABCD kan. Kalau ABCD 4 cara. Jadi keempat bertukar tetap saja. Oh sorry, kalau ada 4 berarti berbeda misalnya. ABCD berarti permutasi 4. Ya kan gitu kan, permutasi 4 kemarin ya. Jadi kalau ini ABCD ya permutasi 4. Ya karena dia bisa bertukar, saling bertukar tempat. Keempatnya bertukar tetap aja satu cara karena elemennya sama semua. Ini contohnya kan, saya tukar tetap aja begini. Nah, dengan demikian maka akan tampil banyaknya cara permutasi kan, 8 elemen. Permutasi 8 elemen toh. Tapi ada yang sama ya. Jadi permutasi berulang istilahnya. Permutasi berulang.
Jadi dia akan sama dengan 8 elemen ya, 8 faktorial dibagi. Nah, Anda lihat yang berulangnya. S berulang 4 kali, jadi 4 faktorial. P-nya berulang 2 kali, 2 faktorial. Ini, ya, jadi nggak dihitung, hanya ini. Jadi jawabnya adalah ini. Ini boleh ditukar kan? Ya, demikian yang bisa kita jelaskan tentang aturan pencacahan. Dan dengan 4 part ini aturan pencacahan selesai ya, finish, selesai. Silakan dipelajari berulang-ulang, maka Anda pasti akan bisa memahaminya dengan baik jika Anda kemauan. Ingat, di mana ada kemauan, disitulah Anda akan sukses ya. When there is a way, ya, pasti ada kesuksesan ya. Jadi silakan Anda pelajari, dan jika Anda merasa ini ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, dan share untuk belajar bersama teman-teman di rumah, saling berdiskusi. Tetaplah semangat belajar mandiri di rumah dalam masa pandemi ini, sehingga setelah selesai musim pandemi, Anda akan sukses dan berhasil memahami matematika dengan baik. Saya Martin Kaninan.